Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 2019A1E005, Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dari dosen pengkampu saya, yaitu Bunda Kosiah SPD MSI, saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat perencanaan pembelajaran. Poin yang pertama yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran, dan poin yang kedua yaitu evaluasi perkembangan perencanaan pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan poin yang pertama yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ada dua poin yang di dalamnya, yaitu yang pertama yaitu kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran dan langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Kita akan membahas terlebih dahulu kriterianya. Yang pertama, signifikansi, yang artinya bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian relevan, yang artinya bahwa perencanaan yang kita susun memiliki kesesuaian baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya kita membahas kepastian, yang artinya bahwa perencanaan pembelajaran tidak lagi memuat pilihan-pilihan, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis, di mana guna menentukan langkah-langkah yang sesuai dan dapat diimplementasikan. Selanjutnya, adaptabilitas. Di dalam perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat luntur ataupun tidak kaku. Kemudian selanjutnya kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud di sini yaitu bahwa perencanaan pembelajaran harus mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan, tidak rumit. Selanjutnya yang terakhir yaitu prediktif. Yang dimaksud dengan prediktif yaitu perencanaannya dapat menggambarkan apa yang akan terjadi. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas guru yang utama adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pembelajarannya. Rumusan tujuan pembelajaran menurut Bloom tahun 1956 harus mencakup 3 aspek, yaitu domain kognitif, sikap dan apresiasi, dan keterampilan dan penampilan. Kemudian pengalaman belajar, yang artinya memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya mencatat dan menghafal, tetapi proses berpengalaman. Selanjutnya kegiatan belajar dan mengajar. Di sini akan menentukan kegiatan belajar dan mengajar yang sesuai. Pada dasar, guru dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau individual. Kemudian orang-orang yang terlibat. Perencanaan pembelajaran bertanggung jawab dalam menentukan orang-orang yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran khususnya yang berperan sebagai sumber belajar meliputi guru dan juga tenaga profesional. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ke-B, yaitu evaluasi dan pengembangan. Di dalam evaluasi dan pengembangan terdapat 2 poin, yaitu tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran dan proses menentukan desain evaluasi, di mana tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran yaitu menentukan tujuan dan kemudian menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen
evaluasi, pengumpulan informasi atau data, analisis dan interpretasi dan tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar untuk memperoleh informasi deskriptif dan atau informasi judgmental dapat berwujud tes maupun non-tes. Kemudian proses menentukan desain evaluasi terdapat 3 poin, yaitu menentukan tujuan penilaian, yang kedua mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, dan yang terakhir yaitu yang ketiga menyusun kisi-kisi. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.